kalau kita lihat, ini kita lihat fenomena seorang yang cukup lagi viral hari-hari ini, yaitu Muhammad Kece. Nah, ya kan? Jadi beliau menyampaikan pekabaran Injilnya, istilahnya. Beliau menyampaikan pekabaran Injil dari pengalamannya. Nah, karena dia merasa, oh ini nggak betul, akhirnya dia menyerang, quote-unquote, agama lain atau kitab lain. Dan itu menimbulkan sakit hati, lalu kemudian akhirnya menimbulkan dia harus mempertanggungjawabkan secara hukum, beliau di penjara. Nah, jadi yang saya perhatikan bahwa mungkin niatnya bagus, lalu hatinya bagus, kerinduannya bagus, motivasinya bagus, tetapi saya melihat ada sedikit cara berteologi, kalau kita pakai bahasa kita, cara berteologi atau cara berpekabaran Injil atau ber-PI yang tidak konstruktif. Kalau pakai istilah kita ini kan, tidak konstruktif. Mungkin secara dogmatika benar. Dogmatika yang dia percaya itu benar. Mungkin secara sistematikanya benar juga gitu. Tetapi secara kontekstualnya dan kemudian lebihnya ke arah konstruktifnya, tidak konstruktif sama sekali gitu. Nah, menurut Moksanin bagaimana ini? Supaya kita selanjutnya istilahnya gini, bukan berita kita yang ditolak, tetapi cara kita yang ditolak. Akan seringkali begitu Moksanin, ya kan? Jadi bukan berita teologianya, bukan isi teologianya, tetapi cara berteologi, cara penyampaiannya, cara penyajiannya. Bagaimana ini? Ya. Jadi terkait dengan Muhammad Kece, saya punya pandangan begini. Jadi saya harus melihat dulu dari keutuhan ya, dari keutuhannya. Jadi gini, pertama sebenarnya di negeri yang tercinta Indonesia ini, siapapun dia, mau dia agama A, B, dan C gitu ya, kita harus concern, menaruh perhatian tentang pentingnya menghargai ya agama dan kepercayaan orang lain. Kita perlu harus respect itu. Jadi kita hidup di negara yang telah menghormati kemajemukan ya, dan mestinya cara kita bersiar atau menginjil ataupun apapun namanya, itu kita harus konteks kita Indonesia. Nah, musuh kita saat ini bukanlah agama lain. Musuh kita itu adalah kemiskinan, korupsi, narkoba, lalu kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak, penebangan hutan secara liar. Musuh kita bersama-sama adalah korupsi dan intoleransi, bukan agama lain. Nah, maka saya nggak setuju cara-cara entah agama apapun ya, yang menjelek-jelekkan kepercayaan orang lain ya. Apa sih Injil? Injil itu kan good news, kabar baik ya. Nah, karena dia kabar baik, jangan jadikan dia jadi kabar buruk gitu loh. Ya kan? Kadang-kadang kan betapa mulianya Injil itu sebagai kabar baik, tapi kalau kita handle dengan buruk, maka dia akan menjadi buruk gitu loh. Nah, apa itu kabar baik? Kabar baik itu adalah proklamasi bahwa ada pengampunan yang utuh di dalam Yesus Kristus, dan Allah di dalam Yesus Kristus telah menghentikan usaha manusia untuk mencari dirinya, dan Yesus menggaransi kita untuk diselamatkan bukan karena perbuatan tapi karena kasih karunia-Nya. Itu adalah kabar baik yang kepada siapapun kita sampaikan gitu. Tapi jangan cross the border ya, jangan lintasi hal-hal yang tidak perlu gitu loh ya, dengan menjelek-jelekkan agama lain. Nah, dan yang kedua, yang saya pikir perlu ditegaskan di negara ini adalah bahwa kita memang setuju undang-undang penistaan agama itu, tapi dia jangan tumpul ke atas, tumpul ke bawah, tapi lancip ke bawah, tapi nggak lancip ke atas. Artinya itu apa? Ya konsekuen gitu loh, siapapun orangnya. Jadi kalau orang menghina orang lain, menghina suku lain, menghina etnik lain, menghina agama lain dengan cara-cara itu, ya betul-betul harus ditindak gitu, ya tanpa pandang bulu gitu kan. Nah, itu baru ada namanya penegakan hukum. Kalau soal ekstremisme di negara manapun ada. Memangnya di Amerika nggak ada ekstrim. Cuman ekstrim ada ekstremis berwajah agama, ada ekstremis berwajah gangster kayak di Jepang ada. Tapi yang membedakan negara kita dengan negara-negara lain misalnya, atau satu negara dengan yang lain, itu adalah di negara-negara yang sudah punya peradaban yang bagus, hukumnya tegak gitu loh. Ya, keadilannya tegak gitu. Itu aja sebenarnya. Kalau soal ekstremis selalu ada gitu. Nah, itu yang kita perlu garis bawahi. Maka saya secara pribadi ya, janganlah orang Kristen terpancing untuk membela Muhammad Kece dalam hal siarnya, jangan gitu. Tapi saya
kita harus membela perlakuan penggebukan dia itu nggak benar itu ya. Jadi orang yang kasih kotoran sama dia, menggebuki dia, nah itu yang harus kita kecam. Jadi bukan yang lain gitu. Kenapa? Karena teroris aja yang sudah ngebom ratusan orang mati, begitu dia ditangkap masuk ke penjara, dia nggak boleh dianiaya di penjara gitu loh. Ya, padahal dia sudah ngebom orang gitu kan. Jadi Bunuh artinya orang. udah bunuh orang pun orang gitu, misalnya membakar rumah orang lalu ada 5 orang di dalam itu keluarga mati gitu. Setelah masuk penjara, ada hukum internasional yang itu sudah wilayah yang paling aman bagi dia, tetapi dia menerima konsekuensi hukum sesuai dengan tatanan dari sebuah negara gitu. Kalau setiap orang menyelesaikan caranya sendiri dengan kekerasan, wah ini peradaban bisa hancur Indonesia ini kalau setiap orang diizinkan untuk mengambil jalan pintasnya gitu. Nah kadang-kadang orang berkata begini, tapi kan Tuhan saya dihina, kepercayaan saya dihina. Pertanyaan saya, apakah hal yang sama juga tidak diklaim oleh orang lain? Siapapun tidak suka Tuhannya dihina dan ajarannya. Jadi bukan hanya di pihak A atau B gitu. Semua orang nggak suka gitu ya. Nah, jadi damai itu gampang sebenarnya. Kalau kamu nggak mau dihina kepercayaanmu dan sukumu atau etnismu, jangan hina kepercayaan dan suku sama etnis lain itu loh. Itu damai itu sangat sederhana sebenarnya kan. Makanya Yesus mengatakan jangan perbuatlah kepada orang lain apa yang ingin orang lain kamu perbuat bagi dirimu kan begitu. Nah, itu Ya. yang nah kembali kepada pernyataan Pak Gilbert tadi benar bahwa jangan atas nama syiar atau penginjilan atau apapun namanya. Karena memang 3 agama ini dua agama ini memang agama syiar ya. Kristen dan Islam ini yang agama syiar. Kalau Hindu Buddha kan agak Konghucu agak seperti itulah ya. Tapi ini agama agresif tanda petik ya. Jadi ada mengandung misi atau misionarisnya gitu dengan cara masing-masing. Tapi kita hidup di alam Indonesia, ada Pancasila, ada penghargaan terhadap hukum. Jadi menurut saya mending gini, kalau kita tergerak misalnya mengungkapkan tentang kasih Allah atau Injil di sosial media segala macam, ya Pak Gilbert kan sudah menjadi teladan bagi kita. Pak Gilbert kan sudah malang melintang di dunia penginjilan, 40 tahun lebih mungkin melayani, ya memberitakan Injil kemana-mana, ya kan? Saya nggak pernah melihat Pak Gilbert menghina kepercayaan lain sampai sekarang. Aman-aman aja kan? Kenapa? Karena ya memang harus seperti itu gitu loh. Nah saya udah melihat itu di tingkat penginjil. Di tingkat intelektual kita punya orang yang bernama Bambang Nursena. Ya, Bambang Nursena adalah seorang yang begitu luar biasa ya, tapi orang banyak respect kepada dia gitu loh. Nah, saya ingat sekali Pak Bambang Nursena mengatakan seperti ini. Persisnya saya agak lupa tapi kurang lebih beliau mengatakan begini. Kalau kita mau membedah soal agama-agama, kita jangan langsung ke arah dogmanya gitu, tapi kita bicara sejarah gitu. Nah, kalau saya ini mengungkapkan sejarah, ini loh sejarah ini. Dia mengatakan, nggak ada yang bisa bantah gitu, karena ini sejarah gitu, ini fakta sejarahnya begini gitu loh. Nah, jadi cara-cara Pak Bambang Nursena itu adalah contoh dari apologet dan penginjil Kristen yang kita miliki, yang sampai sekarang bisa dengan baik ya menyuguhkan kebenaran Kristen bagi kepentingan penginjilan dan juga bagi kepentingan apologet agama-agama di luar sana. Tetapi ya kalau sudah begitu pun ada orang yang sentimen lalu mengancam atau katakanlah mempersoalkan, itu udah soal lain ya. Karena kan kita kalau udah bicara di sosial media kan kadang-kadang saya suka miris juga di sosial media ini ya. Coba perhatikan, Pak Gilbert baru siaran aja masih 1 menit ngomong gini. Padahal ngomong misalnya lempeng nih, ngomong ini lempeng ya. Misalnya saudara-saudara mari kita hidup damai dan mencintai, baru ngomong begitu aja, kita udah melihat ada jempol begini. Ya kan? Loh, saya pernah melihat sebuah musik yang begitu agung sekali dan begitu hebat sekali, begitu bagus sekali di YouTube gitu ya, musik tersebut gitu ya, enak didengar. Ya, itu di-like misalnya katakanlah 10.000 orang, tapi ada loh ratusan orang yang jempolnya gini. Dalam hati saya ini sakit jiwa orang-orang ini, pikir saya. Jadi kadang-kadang ya nggak terhindarkan memang ya kalau sudah di-display di sosial media itu kita pasti ngomong. Penyuka dangdut itu. Penyuka dangdut dia. Jadi udah ngomong yang benar pun
udah ngomong yang benar pun masih ada jempol begini gitu loh. Kalau itu udah soal lain itu, kalau itu udah soal lain itu. Sekedar kualifikasi saudara, ini bukan perbincangan untuk menyalahkan siapapun, ini kembali pada perbincangan teologi konstruktif yang kemudian melihat fenomena yang sedang terjadi dan menjadi pelajaran buat kita bahwa terserah, maksudnya setiap orang bisa punya keputusan sendiri, tetapi kami memberi pandangan, memberi penilaian kami bahwa hal-hal seperti itu dapat diarahkan kepada teladan-teladan yang lebih baik seperti yang kami pahami dalam teologi konstruktif. Nah, hal yang menarik di sini tadi ditegaskan oleh Dr. Junifrius Gultom, musuh kita. Itu garis bawah yang perlu kita tebalkan itu. Musuh kita bukan agama lain. Musuh kita bukan agama lain, tetapi musuh kita tadi dijelaskan kemiskinan, lalu ketidakadilan, lalu keserakahan, penebangan hutan secara liar, lalu kekerasan terhadap wanita dan anak-anak gitu. Nah, itu yang harus menjadi suara kita, itu yang paling penting. Dan juga buat teolog Kristen, buat hamba-hamba Tuhan dari lintas denominasi, kalimat yang sama juga berlaku. Musuh kita bukan denominasi lain. Kita bilang peperangan kita bukan melawan darah dan daging. Jadi walaupun denominasi lain, pertanyaannya ada darah, ada dagingnya nggak gitu. Nah, tapi mari kita belajar. Saya tertarik dengan apa yang tadi Sanim jelaskan dan tiba-tiba muncul dalam pikiran saya. Mari kita belajar debat seperti kayak debat presiden gitu kan. Debat presiden kan gitu kan, keras, tegang gitu kan. Tapi akhirnya sekarang yang kalah Pak Prabowo misalnya ada di mana? Ada di pemerintah juga kan, saling mendukung juga. Jadi artinya apa? Untuk kemaslahatan umat bersama gitu. Jadi tidak ada, oh kamu ngaco, oh kamu susah, oh kamu pengkhianat, nggak ada gitu. Nah, kalimat-kalimat itu kembali kita arahkan, itu kalimat-kalimat preman dan kalimat-kalimat kalau bahasa Moksanin bilang kalimat-kalimat orang sakit hati belum beres harus diselesaikan di Kalvari, saudara. Jadi biarlah melalui perbincangan teologi konstruktif ini kita belajar. Ayo, kalau kita membawa sesuatu yang baik, marilah dengan cara yang baik, dengan motivasi yang baik, dengan hati yang baik, dan dengan pemikiran yang baik. Maka apapun yang baik itu akan diberkati oleh Tuhan. Wow, kalau